Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok A5 yang berjudul Iklan dan Pernyataan Publik pasal 28 sampai pasal 32. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok A5. Saya sendiri yang bernama Putri Radja Satifana Sution dengan NIM 220810201. Selanjutnya ada Amdeni Adiantoro dengan NIM 220810245. Setelah itu ada Marcelina Malalemaking dengan NIM 220810521. Setelah itu ada Muhammad Islam Yazur dengan NIM 220810432. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu apa itu iklan dan pernyataan publik. Secara umum, iklan dan pernyataan publik adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada para audiens dengan memanfaatkan media tertentu sebagai tempat publikasinya. Dalam sebuah iklan, biasanya akan berisi tentang ajakan kepada para audiens untuk menggunakan suatu produk ataupun jasa. Sedangkan secara psikologi, iklan dan pernyataan publik yang dimaksud yaitu berhubungan dengan jasa, produk, atau publikasi profesional, psikolog, ataupun ilmuwan psikologi yang berada di bidang psikologi, mencakup iklan yang dibayar ataupun tidak dibayar. Setelah itu ada brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokal karya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan. Pasal 28 Pertanggungjawaban. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media, baik lisan maupun tertulis, mencerminkan keilmuannya sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa dan atau praktik psikologi. Pernyataan tersebut harus disampaikan dengan A. Bijaksana, jujur, teliti, dan hati-hati. B. Lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. C. Berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian atau kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Contoh, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang tidak memiliki bidang keahlian dalam forensik, maka ketika ia diminta untuk memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sebuah kasus pembunuhan, maka ia harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Bahkan akan lebih baik jika memberitahukan bahwa ia kurang kompeten untuk memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Pasal 29, keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktek profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang bersangkutan. Tanggung jawab profesional atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi. 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa layanan psikologi. Bila mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan atau pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya sebagai imbalan untuk publikasi pernyataannya dalam berita.
Pasal 30, deskripsi program pekerjaan non-gelar. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non-gelar yang dilakukannya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan bahwa hal yang diberitakan tersebut menggambarkan secara akurat tentang tujuan, kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor, dan biaya yang terkait. Simpulan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas informasi yang ia sampaikan pada media cetak untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat non-gelar yang akan dilakukannya. Ia harus memastikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut dan hal apa yang akan didapatkan oleh peserta kegiatan memang sesuai dengan apa yang tertulis di media promosi tersebut. Pasal 31, pernyataan melalui media. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang psikolog dan ilmuwan psikologi dalam hal memberikan pernyataan kepada media. Adapun yang termasuk media dalam hal ini adalah segala bentuk media cetak maupun tidak, online, radio, dan juga televisi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konsisten terhadap kode etik. Kedua, berdasar pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat. Yang ketiga, berdasar pada asas praduga tak bersalah. Dan yang keempat, telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Pasal 32, iklan diri yang berlebihan. Seorang psikolog dan ilmuwan psikologi hendaklah tidak berlebihan dalam mengiklankan diri. Pada Etik Psikologi Indonesia, pasal 32 ini menjelaskan, hendaklah setiap psikolog dan ilmuwan psikologi bersikap jujur, bijaksana, dan tidak berlebihan dalam mengiklankan diri, karena hal ini dapat menimbulkan salah penafsiran bagi pengguna pelayanan psikologi ataupun masyarakat luas. Contoh kasus, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi ingin membuka jasa konsultasi dan pelayanan psikologi. Oleh karena itu, dia melakukan serangkaian kegiatan marketing dan promosi terhadap klinik barunya tersebut, termasuk iklan tertulis, iklan di radio, dan ikut serta dalam acara-acara publik. Untuk kasus yang berkaitan dengan pasal antara lain, dalam hal mengiklankan diri, seorang psikolog hendaklah berkata jujur, bijaksana, tidak menjelekkan rekan seprofesi, dan dapat mempertanggungjawabkan kebenaran ucapannya. Apabila ada pihak lain yang terlibat dalam membuat pernyataan publik mengenai pelayanan psikologi yang ia berikan dalam rangka promosi dirinya, hendaklah seseorang psikolog tetap menjadi penanggung jawab utama bukan pihak lain yang terkait. Psikolog juga perlu memastikan tidak adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta psikolog juga harus memastikan tidak melakukan kegiatan sogok untuk membuat orang lain memberikan pernyataan palsu mengenai pelayanan psikologi yang diberikan seseorang psikolog dalam rangka promosi dirinya. Kemudian mengikuti suatu kegiatan yang sebelumnya dilakukan promosi kegiatan tersebut pada banyak orang, tetapi Ani tidak mengatakan tentang kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang ia ketahui. Dalam kode etik psikologi, Ani melanggar kode etik psikologi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, dalam pernyataan publik, psikolog harus memberikan pernyataan dengan benar dan memahami dengan benar agar terhindar dari kekeliruan. Keprofesionalan sangat dibutuhkan seperti lembaga tempat kerja, sponsor, dan penerbitan agar lebih bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan untuk mempromosikan suatu kegiatan harus dipastikan sesuai dengan media tertulis, sesuai dengan kode etik berdasarkan pada pengetahuan pendidikan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat.
Hal yang paling penting ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahlian bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan pengucapan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.